Setelah digelar begini, kan ada apa tadi? Kapur barus yang sudah ditumbuk, ya, kapur barus yang sudah ditumbuk, ditabur, tabur. Setelah ditabur, pasang lagi lapisan kedua, lapisan kedua pasang, tabur lagi, kemudian lapisan ketiga. Oke? Setelah lapisan ketiga siap, mana yang sudah digunting untuk perempuan itu? Ada satu khusus untuk perempuan. Karena perempuan itu 5 dia, beda laki-laki. Oh ya, ini. Untuk perempuan jadi kita siapkan 3. Untuk perempuan disiapkan lagi satu lembar kayak baju kurung. Jadi ini digunting saja, dilipat dulu 4 baru digunting, maka jadi lingkaran. Ini gunanya nanti untuk dipasang begini. Ini khusus untuk perempuan, ya, jenazah perempuan. Ini nanti dipasangkan. Jadi berapa nih? 4 nih untuk perempuan. Kalau laki-laki cukup ini saja. Laki-laki sudah cukup 3. Tapi kalau untuk perempuan ada tambahan. Tambahannya ini untuk baju kurungnya. Tambahan yang kedua untuk perempuan adalah kerudung. Kan nanti dia dipakaikan kerudung. Kayak ini kerudung. Kemudian tambahan untuk di bagian ini, bagian sensitif ini. Jadi bagian sensitifnya nanti ditambah, ya, untuk aurat itu. Dengan kapasnya nanti ada kapas, karena kapas itu menyerap cairan. Kenapa harus disiapkan kapas? Kalau ada, kalau tidak jangan nih. Tapi kalau ada pakaikan kapas, karena kain putih itu kalau basah itu aurat langsung agak kelihatan. Jadi untuk mengantisipasi itu disiapkan kapas di bagian-bagian yang kemungkinan ada cairan keluar. Ada kemungkinan cairan keluar sehingga dipakaikan kapas. Termasuk di hidung dengan telinga, kalau dikhawatirkan ada cairan keluar maka boleh ditutup. Dipasangkan itu kapas supaya cairan tidak keluar, ya, cairan tidak keluar. Siapkan kapas bulat-bulat itu. Bisa juga di telinga dipasangkan, di hidung, ya. Disiapkan itu, ya. Oke, karena sudah siap, sekarang kita mandikan. Mana lagi? Biasanya lagi jadi relawan. Tidak, yang mereka mau jadi relawan? Yes. Siapa lagi satu orang? Mau jadi relawan? Untuk duduk. Bisa. Ini siapa ini? Karena saya harus jalan. Oke. Sini duduk 3 orang. Ini untuk memandikan jenazah manual yang tidak pakai alat tidak pakai alat seperti kita. Kan kalau kita ada kayak ranjang itu. Di sini kita. Jadi duduknya kalau manual, ambil di bangku-bangku. Karena kalau kita pakai bangku-bangku nanti pantatnya basah. Pakai bangku-bangku, kemudian duduk di atas bangku-bangku itu dengan menjulurkan kaki. Menjulurkan kaki, dan ini nanti jadi jenazah nanti di sini, di bangku. Boleh 2 kaki, boleh juga 1 kaki, tergantung situasi. Kalau macam saya sudah agak susah, kakinya mudah-mudahan yang berlututnya. Kalau saya biasa keram kaki itu, jadi boleh 1 kaki, boleh 2 kaki. Gantikan saya yang angkat jenazahnya. Oke. Jadi jenazahnya diangkat. Tentu saja ini tidak sendiri, Pak, ya. 3 orang minimal. Kalau ini kan praktek ini, jadi sendiri ya, gini. Tapi kalau betulan jangan dianggap begini nih. Jadi 3 orang, ya. Ini. Jadi ini yang bagian di tengah, karena menangani bagian sensitif, kotoran, maka sebaiknya pakai kos tangan. Kos tangan karet yang panjang itu, ya, sampai siku biasanya ada kos tangan karet itu. Kalau tidak bisa 2, 1 saja. Jadi disiapkan kain kos tangan karet. Tapi kadang juga di kampung-kampung karena susah kos tangan tidak pakai. Saya dulu memandikan ayah saya tidak pakai kos tangan. Tidak pakai kos tangan. Jadi tergantung dari kita. Tapi kalau mau
aman dari sisi kesehatan, memang sebaiknya pakai tos tangan, ya. Oke. Kemudian sudah disiapkan air. Airnya itu ada dua baskom atau dua ember. Yang satu air untuk bilasan terakhir nanti diisi dengan air bersih yang sudah dicampur dengan kapur bagus yang sudah ditumbuk. Atau sekarang ada bubuk daun bidara. Ada itu bubuknya daun bidara itu yang dicampurkan di situ untuk bilasan terakhir nanti. Nah, kemudian ada di sini air yang banyak yang mengalir, yang suplai airnya ada, terjaga banyaknya, jangan sampai habis. Kemudian mulailah dimandikan, berniat untuk memandikan, mulai dengan bismillah. Tapi sebelum itu, ini bagian yang di tengah, ini kepalanya diangkat sedikit, kemudian ini perutnya ditekan, Pak, ya. Ini pertama dulu. Jadi perutnya ditekan ke bawah supaya kotoran yang ada dalam perut itu keluar semua. Itu kalau dalam hadis itu kan begini, mata itu berkaitan dengan pantat. Jadi kalau kita tertidur, itu anus terbuka. Makanya itulah hikmahnya kenapa kita disuruh berwudu kalau sudah tidur. Karena ketika kita tidur, ini pantat terbuka, ya, terbuka. Tapi kalau duduknya rapat di lantai, tertutup sehingga tidak batal wudhunya kalau duduk rapat di lantai, tidak batal. Nah, tapi kalau tidak, dia terbuka terangkat pantatnya, itu batal wudhunya. Jadi kalau kita tidur, pantat atau anus itu terbuka. Apalagi kalau kita mati, terbuka itu. Jadi ditekan, ketika ditekan ini perut turun, ini tangannya pakai kok tangan, di bawah pantat, mengambil itu kotoran, kemudian dibuang. Di mana ada buangannya di situ dibuang, diurut mungkin 3 kali atau 5 kali diurut. Kemudian biasanya Pak Imam ini yang bertugas menyiramkan air, menjaga itu, disiramkan air. Nah, setelah selesai dimandikanlah, dan ingat Pak, auratnya jenazah harus terjaga. Harus terjaga, makanya biasanya dikasih kain di atasnya. Nah, inilah yang memandikan ini, dimulai dari sisi kanan dulu. Sisi kanan dulu, ini dimandikan, digosok semua ini. Telinganya, lehernya, ketiaknya, dan sela-sela ini digosok semua, disabuni, disiram. Setelah bersih, nah, sisi kiri lagi, dibersihkan semua. Nah, setelah semuanya sudah bersih, dipastikan sebelum dibilas dengan bilasan terakhir, dikontrol lagi kembali, ditekan kembali perutnya, siapa tahu masih ada tersisa lagi. Biasanya kalau tidak ada tidak ada di kotoran yang biasa angin keluar. Kalau ketika ditekan itu angin keluar dan biasanya bunyinya seperti orang kentut. Karena ketika ditekan terbuka angin keluar kalau tidak ada di kotoran. Setelah dipastikan sudah bersih, dibilas dengan bilasan air yang sudah dicampur daun bidara tadi, atau sudah tercampur dengan kapur barus, dibilas, oke? Itu untuk menghilangkan bau. Setelah itu kemudian diwudukkan. Bukan jenazah berwuduk sendiri, Pak, lari kalau berwuduk sendiri kan. Diwudukkan seperti orang berwuduk. Dia mulai dari tangan, kemudian mulutnya, wajahnya, tangan kanan, tangan kiri, telinga, kepala. Seperti urutannya ketika berwuduk sampai terakhir kaki. Setelah selesai, ini kain basah ditarik, diganti dengan kain kering untuk menyerap. Bisa dipakai juga kain panjang biasa saja, kain panjang biasa dipakai ibu-ibu untuk dan ini. Yang penting ada anturannya menyerap kain itu. Nah, kemudian setelah itu yang lain yang bertugas mengangkat. Ini kan tidak bisa berdiri. Nah, dianggaplah oleh orang yang di luar, diangkat dibawa ke tempat ini. Yang sudah disiapkan tadi, diangkat ke sini. Dan yang memandikan jenazah ini disunnahkan untuk mandi. Jadi setelah memandikan jenazah disunnahkan untuk mandi. Karena kita bahas hadisnya di sini, ya. Tapi tidak wajib. Artinya bukan mandi wajib, mandi sunnah, ya. Oke. Jadi diangkatlah ke tempatnya. Oke. Makasih sudah selesai visit mandiannya. Makasih. Oke. Jadi anggaplah sudah
Sudah selesai dimandikan ya? Oke. Ini sekarang mau dikafani. Nah, cara mengkafani ini kan tadi lebar. Jadi yang kiri ditinggi oleh yang kanan ini sama gitu. Jadi cara menutup kain kiri baru kanan. Jadi ini. Jadi ini tadi anunya kain ditarik ya, yang apa tadi? Handuknya yang menyerap ini ditarik. Oke, ini dipasang. Oke, ini jadi kanan menutup yang kiri. Oke. 3 kali kan? 3. Nah, lapisan ketiga ini. Lapisan ketiga, lapisan terakhir yang di luar, ya, yang di luar. Tarik satu lagi di tengah, tarik satu orang di tengah. Karena 3 orang yang kerja dari sini. Jadi tadi lapisan 1, lapisan 2 cukup menutup saja, kanan menekan yang kiri. Nah, lapisan terakhir ini agak berbeda. Ini digulung. Jadi ini dikasih sejajar dulu. Kasih sejajar ini, kayak ini sudah. Kalau sudah sejajar, digulung ini. Digulung. Ya. Digulung sampai mentok. Oke, sudah. Nah, kemudian ini diikat nih. Tadi boleh 3, boleh 5, ya. Boleh 3, boleh 5. Oke. Diikat, ya. Oke. Jangan ditarik mati karena nanti di dalam yang lahat harus ditarik kembali jadi simpul, pakai simpul. Ya, pakai simpul. Jangan diikat mati. Oke. Selesai. Nah, sekarang waktunya untuk disolati. Jadi memandikan selesai, mengkafani sudah selesai. Sekarang tinggal mensolatkan. Jadi mensolatkan jenazah itu 4 kali takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Kalau jumlahnya banyak orang, itu lebih bagus. Makin banyak orang makin bagus. Karena dalam hadis disebutkan jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang terjaga tauhidnya, tidak menyekutukan Allah, pasti jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Kalau yang mensolati itu 40 orang yang terjaga tauhidnya, terjaga keimanannya, tidak melakukan dosa kemusyrikan. Kalau dia jenazahnya, ini untuk Pak Imam, kalau jenazahnya laki-laki berdirinya di posisi kepala. Kalau perempuan, Pak Imamnya berdiri di posisi tengah, ya, di posisi tengah. Ya, itu sunnahnya begitu. Kalau jemaah kurang, misalnya hanya 10 orang, usahakan jadikan 3 shaf. Jadi imam 3. Usahakan 3 shaf karena ada juga sunnahnya seperti itu. Orang yang disolati dengan 3 shaf, walaupun tadi hanya 3 orang isinya, nah itu juga memudahkan dosanya diampuni. Jadi kita usahakan minimal 3 shaf. Kalau kurang ya tadi 3 mau. Tapi kalau banyak sih, alhamdulillah, ya lebih bagus, lebih banyak lebih bagus, gitu ya. Kita sholati. Kiblat sebenarnya di sana. Tapi saya menghadap ke sana supaya memudahkan dia. Jadi berniat untuk melakukan sholat jenazah. Nah, niat yang sesungguhnya itu di hati. Niat yang sesungguhnya di hati. Jangan mempersulit diri dengan tidak berbuat usaha ini, Ustaz. Kalau tidak hafal, tidak usah. Cukup niat dalam hati saja. Tapi kalau mau mengucapkan lafaznya boleh juga. Jadi jenazahnya kalau laki-laki al-mayyiti, kalau perempuan mayyitati. Jadi kalau ini laki-laki, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati. Kalau kita makmum, bilang makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya perempuan, tinggal diganti saja usalli ala hadhil mayyitati. Hadhil mayyitati. Itu saja bedanya. Kan kalau di Mekah dan Madinah, setiap waktu sholat itu 5 waktu. Kita melakukan sholat jenazah. Ya, kita melakukan sholat jenazah. Dan itu jenazahnya kadang 1, kadang 2, kadang 3, dan kadang lebih. Dengar kita saja komandonya.
Ada komandonya itu. As-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Oh, jenazahnya laki-laki nih. As-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Jenazahnya perempuan. Dari situ kita dengar. Biasa juga bilang as-salatu 'alal amwati rahimakumullah. Oh, jenazahnya banyak. Ah, ini kalau jenazahnya banyak, jangan disalat satu-satu. Kasih anti dulu satu-satu. Enggak usah. Cukup satu kali salat, langsung berjamaah saja. Jadi jenazahnya dijajar saja. Berapa? Mungkin 5 atau 7. Sini, satu kali salat. Jadi salatnya dijamak itu, amwat, pakai bukan mayit ini, tapi amwat. Ya, kasih jamak. Salat dulu. Jadi niat pertama takbiratul ihram. Takbir pertama, Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Saya kira tidak ada yang bicara surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, takbir kedua, Allahu Akbar. Membaca sholawat kepada Nabi. Dan sholawat yang afdal yang kita baca adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Doa. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Itu saja di Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini doa yang paling pendek. Mau tambah panjangnya boleh. Ya? Boleh. Makin panjang makin bagus. Ya, doa untuk mayit. Setelah doanya selesai, yang paling pendek tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, mau kita tambah lagi, wa akrimhu lahu wasi'madhu lahu dan seterusnya, silakan. Ya. Kemudian takbir keempat, Allahu Akbar. Nah, di sini masih boleh tambah dengan doa. Tapi boleh juga tidak berdoa. Tapi saya memilih berdoa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha. Dan seterusnya. Tinggal hu dengan ha dimaini itu. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Setelah doanya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini yang inti. Ada beberapa kebiasaan di masyarakat kita setelah selesai sholat masih ditambah dengan doa. Nah, itu berdasarkan hadis. Apabila kalian telah menyelesaikan sholat jenazah maka doakanlah. Nah, tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu lagi doa karena sudah minta didoa. Jadi terserah yang mana kita pilih. Dua-duanya boleh. Nah, setelah selesai salam diantar ke kuburan. Nah, tadi pahalanya apa tadi? Kalau kita mengantar jenazah sampai di kuburan? 2 qirat. Jadi mensolati jenazah dan mengantarnya ke kuburan mendapatkan pahala 2 qirat. Yang 1 qiratnya itu besarnya sama dengan membunuh kubur. Jadi bayangkan kalau ditimbang di amal kita di akhirat, kan ditimbang amal baik amal buruk nih. Salah satu yang paling berat timbangannya itu adalah sholat jenazah dan mengantar jenazah ini ke kuburan. Itu pahalanya sangat besar sama seperti gunung. Bayangkan kalau gunung ditimbang, Pak. Berapa ton itu? Berapa ton. Jadi kalau ada kekuatan antar sampai di kuburan. Cuma ini biasa ada kesalahan saya lihat, terutama yang naik kendaraan, ugal-ugalan. Tidak usah tergesa-gesa, ya. Ya, mempercepat itu beda dengan tergesa-gesa. Apalagi mukul mobilnya orang, mukul kendaraannya orang. Jangan saja bebas. Saya lihat kita di sini yang itu kalau di Timur Tengah dengan Madinah saya lihat santai di pengantar jenazah. Bahkan pernah saya lihat mobil pengantar jenazah itu segera minum kopi. Supirnya segera minum. Santai. Kita di sini dia tergesa-gesa sekali, tidak usah tergesa-gesa. Jadi bagus sebelum berangkat kasih arahan. Jadi ada yang kasih arahan, jangan menguasai seluruh jalanan. Cukuplah satu sisi saja kita pakai. Jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Jadi sampai di kuburan, jenazah ini dikasih masuk di dalam liang lahat. Saya melihat ini berdasarkan pengalaman, liang lahat yang saya lihat itu ada 3 model. Ini tahun 2018 ada teman rombongan kami meninggal dunia, dimakamkan di Madinah. Saya perhatikan itu kuburan di Madinah, lurus diturun. Tapi
Ini disediakan di sini di pinggir ini, packing blok sebenarnya pengen sekali packing blok. Oh ternyata ini kan jenazah harus menghadap kiblat. Jadi ini dikasih masuk di yang lahat. Ini menghadap kiblat jadi miring. Nah, supaya dia tidak tak balik lagi, tidak kembali. Saya lihat di Madinah itu dia ganjal packing blok di sini. Diganjal packing blok sepanjang jenazah ya kira-kira kayak gini tingginya. Baru ditimbun. Karena ini sunatnya ini yang ini menghadap ke kiblat. Jadi miring ke kanan menghadap ke kiblat. Ada juga saya lihat model kuburan kedua yang tidak pakai packing blok, lurus, terus di tengahnya itu digali sedikit seukuran jenazah. Seukuran jenazah dikasih masuk situ pas. Jadi tidak goyang-goyang di pas di tengah. Kalau kita di Indonesia saya lihat lurus, terus digali sedikit bagian dalamnya, digali sedikit masuk begini, di situ dia masuk, kemudian diganjal dengan papan, Nah itu terserah, tidak ada masalah. Yang penting kedalamannya cukup, biasanya itu sekitar 1,5 meter ya, 1,5 meter, untuk memastikan jenazah ini tidak mengeluarkan bau keluar. Dan kedua, tidak digali oleh binatang buas. Kalau dulu kan ada babi hutan yang sampai dia gali. Kalau kedalaman 1,5 meter, babi hutan tidak gali lagi. Apalagi ada papannya, ada papan pengaman. Dia juga saya lihat ada bambu yang pasang itu miring benar. Itu sudah cukup. Ya. Nah, setelah itu selesailah kewajiban kita sebagai orang yang hidup terhadap jenazah. Itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah atau hal lain yang penting untuk kita tanyakan. Silakan. Laki-laki. Jadi begitu. Iya. Jadi tetap standarnya laki-laki. Jadi kami juga kalau kita mendoakan anak kita kan, misalnya, Allahumma barik li auladi warzuqni birrahum wa la tadhurruni fajirahum. Auladi itu jamak dari walad untuk anak laki-laki. Bukan berarti kalau kita berdoa Allah barik li auladi anak perempuan tidak masuk. Sudah masuk juga di situ. Jadi ketika kita menyebutkan laki-laki itu perempuan juga sudah masuk. Jadi kalau jenazahnya banyak yang jadi standar laki-laki. Begitu juga dalam Al-Qur'an kan saya lihat begitu. Itu perintah puasa misalnya itu menggunakan bentuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu laki-laki itu dari struktur kalimat ini muzakkar. Tapi apa perempuan tidak wajib puasa? Tetap wajib karena dia mengikut kepada laki-laki tadi. Jadi begitu kan. Jadi yang jadi standar adalah laki-laki. Iya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya mau tambahkan sebelum meninggal dunia kan diawali dengan sakratul maut. Ya, diawali dengan sakratul maut. Kalau ada keluarga kita yang sedang sakratul maut di rumah sakit, di ruang ICU atau di rumah, itu jangan ditinggalkan sendirian. Kenapa jangan ditinggalkan sendirian? Karena orang ini sedang menghadapi musuh yang sangat kuat, yaitu iblis dan bala tentaranya. Karena godaan yang paling berat yang kita hadapi adalah ketika kita sakratul maut menjelang wafat. Itu yang paling berat itu. Kenapa? Karena iblis turun dengan kekuatan penuh. Dia memberikan komando kepada pasukannya, maksimalkan godaanmu sekarang, karena kalau kau tidak berhasil menyesatkannya sekarang, tidak ada lagi kesempatan untuk menyesatkan. Maka datanglah iblis beserta pasukannya untuk menyesatkan kita. Bayangkan kita dalam kondisi lemah, menghadapi pasukan iblis dengan kekuatan penuh. Dia datang. Yang menggoda kita biasanya itu dalam riwayat itu saya baca biasanya ada 2 atau 1. Orang yang sakratul maut dalam riwayat itu disebutkan biasanya kehausan, merasa haus. Datanglah iblis menawarkan minuman. Mau minum? Pasti orang ini pasti bilang mau karena haus gitu. Boleh. Tapi bilang bahwa Tuhan itu ada 2 atau 3. Kalau orang yang bagus tauhidnya pasti bilang,
Setiap hari saya berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana cara saya mengatakan Allah itu ada dua? Tidak mau saya, tidak mau. Iblis punya kekuatan untuk meniru siapapun di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Hanya satu yang dia tidak bisa tiru, hanya Rasulullah saja. Jadi mungkin dia meniru orang tua kita, meniru guru kita. Dia datang untuk menawarkan kalimat-kalimat kekafiran. Mau minum? Dia datang lagi dengan bentuk lain. Mungkin dia tiru orang tua kita, dia tiru guru kita. Mau minum? Iya. Jadi kan kok Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Kalau orang yang terjaga tauhidnya, pasti bilang gimana caranya saya bisa mengatakan Nabi Muhammad. Setiap hari saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu pasti sadar ini iblis ini. Tapi orang yang tidak kuat imannya, disitulah diambil minuman itu dan dia mengucapkan seperti kalimat yang diucapkan oleh iblis dan dia mati dalam keadaan kafir. Dirampok imannya di akhir hayatnya. Ini yang bahaya. Jadi menurut kita dia matinya mati biasa, tapi ternyata hakikatnya dia mati dalam keadaan kafir karena telah mengucapkan kalimat kekafiran itu sama iblis itu tadi. Saya baca kisahnya seorang ulama besar di Cordoba, Spanyol. Ini yang menceritakan, yang menyaksikan ini, yang hadir ketika dia sakratul maut. Yang sakratul maut ini ulama besar di sana. Dia kalau orang sakratul maut kan dituntun, Pak. La ilaha illallah. Ketika dituntun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berpaling. Orang ini pindah lagi ke sebelah kiri. Divisi telinga kiri. La ilaha illallah. Berpaling. Ikut diucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dia bicara. Tidak. Saya tidak akan mengucapkan itu. Menangis itu teman-temannya, sesama ulama dan guru-guru. Kenapa seorang ulama besar dia itu hayatnya dibimbing la ilaha illallah, berpaling dan bahkan terakhir mengucapkan saya tidak akan mengucapkan itu. Begitu dia buka matanya. Nanti dia buka matanya. Akan terjadi. Dan tadi dibimbing la ilaha illallah, terus kita berpaling bahkan terakhir bilang saya tidak akan mengucapkan itu. Terus dia bilang jangan salah paham ya. Tadi iblis datang sama saya mengajarkan kalimat kekafiran. Makanya saya berpaling. Dia datang lagi ke sebelah dengan mengambil wujud lain. Saya berpaling lagi. Dan terakhir dia datang lagi sama saya mengambil wujud lain. Dan saya mengatakan saya tidak akan mengucapkan itu. Ternyata bersamaan ketika dibisik itu. Dan terakhir kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ini susah. Kalau tidak terbiasa di dunia, tidak terbiasa di air, susah. Makanya latihan memang begitu. La ilaha illallah. Dan itu coba lihat la ilaha illallah. Tidak ada huruf bibir. Semuanya huruf lidah. La ilaha illallah. Karena biasanya kalau orang kan bibirnya kering, dan bisa kalau ada huruf bibir. Ini lidah, jadi lidahnya biasakan. La ilaha illallah. Latihan memang begitu. Supaya nanti di akhir hayat mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada rasa sakit yang kita terima, bersikap ridha atau sabar dan yakinkan dalam hati setiap rasa sakit yang kita terima itu adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita supaya di akhirat nanti tidak ada lagi dosa yang harus dihapus. Jadi nanti menjelang sakratul maut, apakah kita sakit atau sakitnya sakratul maut ketika ditarik itu, sabar kita ikhlaskan, kalau bahasa Indonesia ikhlaskan, dari bahasa Arabnya sebenarnya rela, bersikap ridha. Terima itu dengan lapang dada, rasa sakit itu dengan keyakinan ini adalah kasih sayang Allah kepada kita untuk membersihkan kita. Dulu cucu Rasulullah, seorang ulama besar, Imam Al-Hadi, menghadiri seorang yang sakratul maut. Dan orang ini sangat ketakutan menghadapi sakratul maut. Terus dia ditanya, kalau kau punya anak yang sudah mandi di got, kotor badannya, dekil, terus ditangkap sama ibunya, dimandikan paksa, digosok pakai sabun, apakah ibu ini membenci anaknya? Tidak. Justru ibu ini membersihkan anaknya karena cintanya sama anaknya, walaupun dia gosok. Allah juga begitu. Allah memberikan rasa sakit kepada kita sebelum wafat
atau rasa sakit ketika sakaratul maut itu justru bentuk kasih sayang Allah kepada hamba tersebut untuk membersihkan. Jadi kita itu seperti masuk di kamar mandi dibersihkan supaya di akhirat nanti tidak ada lagi dosa-dosa yang harus dibersihkan di neraka. Jadi lapangkan hati tadi, jangan mengeluh, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Terima dengan lapang dada. Saya ulangi tadi, kalau ada keluarga kita yang sakit keras, sakratul maut, jangan ditinggalkan sendirian. Minimal ada yang jaga satu orang, yang satu orang ini punya kompetensi satu mendoakan. Mendoakan agar orang yang sakratul maut ini tidak digoda oleh setan, tidak disesatkan oleh setan. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa apa yang kita pahami. Ya Allah, jauhkanlah dia dari godaan setan, atau jauhkan dia dari gangguan setan. Sambil bacakan ayat kursi, al-falaq, an-nas, atau ayat yang kita hafal. Doakan. Yang kedua adalah menuntun, membisikkan di telinganya. Dan ingat, ketika kita membisikkan di telinga, jangan hanya menggunakan lidah saja, tapi gunakan hati. Jadi khusyuk. La ilaha illallah. Bisikkan. La ilaha illallah. Kenapa tidak boleh hanya menggunakan lidah saja? Karena dia berada di persimpangan antara dunia dengan akhirat. Jadi alamnya sudah lain. Jadi kalau kita hanya bicara saja, dia tidak dengar itu. Dia tidak dengar kalau bicara biasa, tapi harus diiringi dengan hati itu, supaya dia bisa mendengar. Ada orang yang pernah sakratul maut, tapi kemudian ditunda oleh Allah, dipanjang lagi umurnya, dia cerita. Ada orang yang membisikkan dia, La ilaha illallah. Dia tidak dengar. Tapi ada orang yang berdiri, di sampingnya, tidak terlalu dekat. Justru itu yang dia dengar itu. Oh, ternyata orang ini sudah terbiasa dengan zikir la ilaha illallah dengan menggunakan hati, dan dia bisa dengar. Saya dengar itu, dia akan berdiri itu. Dengan zikir menggunakan hati dia dengar. Jadi kita kombinasikan antara ucapan dengan hati bersamaan. La ilaha illallah. Kalau dia sudah ikut dan mengucapkan sendiri, kita yang menuntut berhenti. Biarkan dia jalan sendiri. La ilaha illallah. Dan saya lihat berapa kali saya lihat jenazah seperti ini. Ada dulu imam di kampung begitu. Saya lihat itu la ilaha illallah. Nenek saya juga saya lihat la ilaha illallah. Sampai dia meninggal la ilaha. Begitu suaranya tidak ada, meninggal tuh. Itu kematian yang sangat baik. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di hari itu pasti husnul khatimah. Itu kita husnul khatimah itu. La ilaha. Begitu suaranya hilang, meninggal tuh. Tapi memang selama hidupnya terjaga sholatnya, terjaga zikirnya, ya. Dan ada pengalaman seorang di rumah sakit Haji Jakarta yang mengurus jenazah di sana, Pak. Karena setiap rumah sakit Islam itu pasti ada petugas yang khusus menangani itu, orang-orang yang sakratul maut. Dia bilang dari 100 orang yang saya lihat, ya, dari 100 orang jenazah yang saya lihat di akhir hayatnya itu tidak sampai 10 yang mampu mengucapkan la ilaha dari hayatnya. Tidak sampai 10. Terus yang tidak sampai 10 itu dia telusuri lagi bagaimana latar belakang kehidupannya. Ternyata setelah ditelusuri memang itu ahli masjid, pengurus masjid, guru mengaji, marbot, itu. Jadi memang selama hidupnya memang sudah terbiasa. Dan itu dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di luar itu yang tidak terbiasa susah. Ya. Jadi harus dibiasakan, memang dari sekarang harus dibiasakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita yang sekarat, jangan tinggalkan sendirian, dibiarkan di situ sendiri. Pastikan ada yang dampingi, dan mendampingi ini tadi punya dua kompetensi. Kompetensi satu mendoakan, yang kedua membimbing. Tapi untuk kita pribadi, sekarang persiapan memang nih, karena pasti mati Ki. Kalau persiapan saya pribadi, ada doa yang sering saya amalkan. Ada dua yang saya minta kepada Allah, yang saya tambahkan dibandingkan doa-doa lain. Allahumma inni a'udzubika minal harami wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu indal maut.
Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari satu penyakit pikun. Saya minta kepada Allah supaya tidak pikun. Yang kedua, saya minta kepada Allah supaya dijauhkan dari gangguan setan ketika sakratul maut. Allahumma inni a'udzubika minal harami wa a'udzubika min ayyatahabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit pikun dan aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan ketika sakratul maut. Itu. Karena tadi setan turun dengan kekuatan penuh menyesatkan kita, minta kepada Allah. Sebenarnya hadisnya ini panjang, banyak yang diminta di situ. Tidak mati tertimpa benda berat, tidak tertimbun, tidak mati. Panjang, tapi saya tidak ambil itu. Yang saya ambil hanya itu potongannya itu. Wah, ini yang lebih penting menurut saya. Kalau menurut saya ini yang lebih penting, tidak pikun dan tidak mati dalam keadaan tidak diganggu oleh setan ketika sakratul maut. Kenapa tidak pikun saya minta? Karena waktu saya pulang kampung Pak menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, setelah Idul Fitri beberapa tahun lalu, ada keluarga saya itu mamanya pikun. Nah itu tainya biasa kalau buang air gitu, nagosok di tembok. Dan anaknya, namanya anak, itu dia emosi. Nah kata-kata mamanya, saya bilang hati-hati, jaga itu kesabaran, merawat orang tua. Bilang, ya memang, namanya orang pikun. Ya, kalau dia kagak, pasti tidak mau melakukan itu. Jadi saya waktu itu bilang, wah, bahaya kalau panjang sekali umur ini. Anak-anak bisa durhaka. Kalau anak-anak durhaka, Pak, apa bahayanya durhaka sama orang tua? Ada 3 dosa, dalam hadis disebutkan, ada 3 dosa yang kalau kita lakukan, semua amal kita menjadi tidak berguna. Salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 dosa, kalau yang kita lakukan salah satu di antaranya saja, seluruh amal kita tidak berguna. Satu, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, wal firaru minan zahab, lari dari medan perang. Nah, ini dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Yang mana itu? Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Janganlah berkata dan jangan membentak. Jadi membentak orang tua itu sudah durhaka itu, yang menyebabkan seluruh amal kita menjadi tidak berguna. Dikali 0. Biar bagaimana banyaknya Pak kalau dikali 0? 1 kali 0, 0. 1 juta kali 0, 0. 1 miliar kali 0, 0. Tetap 0. Biar bagaimana banyaknya amal kita, kalau durhaka sama orang tua dikali 0 itu amal. Tidak ada yang dinilai oleh Allah. Di situlah saya berpikir, wah, kalau saya nanti jadi tua, ikut anak saya urus saya, bisa durhaka dia ini. Nah kita ini sangat sayang kepada anak kita supaya nanti masuk surga sama-sama. Nah kalau dia durhaka, bagaimana? Nah, saya baca ini doa supaya saya tidak pikun deh. Saya juga tidak pikun. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Al-haram hak kacamata ya. Al-haram. Bukan hak. Kalau haram hukumnya yang terlarang itu. Pakai hak kacamata. Al-haram. Wa a'udzubika ayyatahabbatani syaitanu indal maut. Ini kita minta 2 supaya tidak disesatkan oleh setan ketika sakratul maut itu. Jadi itu bentuk persiapan kita sebelum meninggal dunia. Termasuk persiapan kita adalah latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Laki-laki minimal 100 dalam sehari semalam. La ilaha illallah. Apakah pada isya kah, sebelum tidur, atau kapan lah? Yang penting latihan kita tiap hari. Dan ini zikir la ilaha illallah ini pernah diajarkan kepada Nabi Musa. Terus Nabi Musa bilang, ini. Terus Nabi Musa ditegur oleh Musa, kalau kau tahu ini la ilaha illallah timbangannya, biar dia ditimbang dengan seluruh alam raya ini, kalimat la ilaha illallah ini masih lebih berat lagi. Makanya kan afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kan diatakan itu. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Waktu tersisa 1 menit. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Beda itu yang dimandikan sekarang dan ada wadahnya. Iya. Kalau ada wadahnya lebih gampang Pak. Kan biar kalau saya lihat di Madinah itu 1 orang dia mandikan karena ada tempatnya. Yeah. 1 orang sih. Nah, ini tadi karena tidak ada wadahnya harus 3 karena kalau susah kalau 1 ini.
Karena bolak-baliknya itu, kalau ada wadahnya kan gampang biar kita bolak-balik, apalagi ada selang, ada air terjaga, ya tinggal menimbang saja terus, airnya jalan terus gitu. Saya lihat videonya itu di Madinah itu sendiri dimandikan. Dia pakai sabun cair, pakai spon itu, dan memang ruangannya ruangan khusus. Jadi satu orang di dalam. Nah, ini juga harus diingat, memandikan jenazah harus ruang tertutup, terjaga auratnya, jangan terlalu banyak orang lah. Diminimalisir itu orang, makin sedikit makin bagus, supaya tidak banyak yang lihat. Karena ini aibnya jenazah ini harus terjaga. Sekali lagi, yang memandikan jenazah jaga keamanan, jangan pernah menceritakan aib orang. Karena kapan kita menceritakan batal pahalanya, batal ampunannya. Jadi sudahlah. Dan memang dalam hadis juga disebutkan secara umum, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Ceritakanlah kebaikan jenazahmu dan tutupilah kekurangannya. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, jangan lagi menceritakan keburukannya. Yang kita ceritakan hanya kebaikan-kebaikan saja. Walaupun kita tahu ada keburukannya, tapi jangan dicerita. Yang dicerita adalah hanya kebaikan-kebaikannya saja. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya demikian Bapak Ibu. Iya. Memastikan kesucian ketika diluruhnya. Makanya diperiksa 2 kali Pak. Jadi pertama sebelum dimandikan, disiram di situ bagian sensitif itu disiram sambil ditekan perutnya. Nah, 3 kali atau 5 kali. Setelah bersih kan ada di tengahnya tadi. Ya lihat, oh ada nih bersih. Mandikan nih. Nah, setelah dimandikan sebelum dibilas, diangkat kembali, dicek ulang lagi. Jadi diangkat kepalanya sedikit, kemudian ditekan lagi. Oh ada nih. Karena pernah ada kasus di BTP kayaknya itu. Ipar saya cerita, mobil jenazah sudah siap di luar, diangkat. Begitu diangkat untuk keluar lagi kotoran. Jadi sepanjang sampai ke sana itu kotoran berjejeran. Itu kesalahan yang memandikan. Waktu memandikan memang yang pertama itu dulu yang ditangani itu kotorannya dulu. Dan sebelum diwudukan, dicek lagi kembali. Itu dipastikan bahwa kotoran sudah habis. Kalau misalnya misalnya selalu ada cairan keluar, inilah tadi gunanya kapas itu. Jadi gunakan kapas untuk menutup itu. Tergantung nanti kondisinya, besarnya kapas yang kita gunakan itu. Untuk minimalisir jangan alami kotoran keluar. Kemudian tadi di bagian sensitif itu dibikinkan